Pernahkah engkau berdoa dengan air mata, namun hingga hari ini doamu seakan tak kunjung dijawab? Pernahkah engkau bertanya dalam hati, "Ya Allah, aku solat, aku berdoa, aku menangis, mengapa doaku belum engkau kabulkan?" Atau jangan-jangan bukan Allah yang jauh dari doa kita, tetapi kitalah yang menjauh dari jalan terkabulnya doa. Sebelum video ini berlanjut, mari luruskan niat, bantu sebarkan kebaikan ini dengan like, share, subscribe, dan tuliskan komentar amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang maha mendengar setiap bisikan, maha mengetahui isi hati, dan maha mengabulkan doa hambanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, doa bukan sekedar permintaan. Doa adalah ibadah tertinggi. Doa adalah pengakuan kelemahan seorang hamba, dan doa adalah tali yang menghubungkan bumi dan langit. Dalil utama tentang doa yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Ghafir ayat yang ke-60 yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu." Namun perhatikan, Allah menjanjikan pengabulan doa, tetapi Allah juga menetapkan adab, syarat, dan jalan agar doa itu naik ke langit. Yang pertama adalah memahami hakikat terkabulnya doa. Saudaraku yang dirahmati Allah, doa dikabulkan oleh Allah dengan 3 cara, yaitu dikabulkan segera, ditunda hingga waktu terbaik, diganti dengan yang lebih baik, atau dihindarkan dari musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahmi, melainkan Allah akan memberinya salah satu dari 3 hal." Hadis riwayat Ahmad. Maka doa yang belum terkabul bukan berarti ditolak, tetapi Allah sedang memilihkan yang terbaik. Lalu yang kedua, meluruskan niat saat berdoa. Doa yang cepat terkabul adalah doa yang ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Ghafir ayat yang ke-14 yang artinya, "Maka berdoalah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya." Sahabatku yang dirahmati Allah, jangan berdoa hanya saat butuh lalu melupakan Allah saat lapang. Kemudian yang ketiga, memulai doa dengan pujian kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi. Inilah rahasia besar yang sering diremehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya, "Jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia memulai dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi." Hadis riwayat Abu Dawud. Berikut susunan doa yang benar, yaitu memuji kepada Allah, bersolawat kepada Nabi, permohonan, dan ditutup dengan bersolawat kepada Nabi. Yang keempat, memilih waktu mustajab untuk berdoa. Di antara waktu paling mustajab untuk berdoa adalah sepertiga malam terakhir, saat sujud, antara azan dan iqamah, hari Jumat, saat hujan, saat berpuasa dan berbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah saat sujud. Hadis riwayat Muslim.
Yang kelima yaitu menjauhi penghalang terkabulnya doa. Ini bagian yang sangat penting. Rasulullah SAW bersabda tentang seorang yang berdoa namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan Allah? Hadis riwayat Muslim. Penghalang doa yaitu harta yang haram, dosa yang terus dilakukan, memutus silaturahmi, lalai dalam solat, hati yang sombong. Yang keenam, bersabar dan tidak tergesa-gesa. Rasulullah SAW bersabda, doa salah seorang di antara kalian akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan berkata, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Ucapan ini bisa menjadi sebab tertutupnya pintu doa. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak taubat dan istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Nuh ayat yang ke-10 sampai dengan 12 yang artinya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan mengabulkan doa-doamu. Istighfar membuka pintu rezeki, ketenangan, jalan keluar dan doa yang terangkat ke langit. Yang kedelapan yaitu berdoa untuk orang lain. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan Allah. Hadis riwayat Muslim. Doakan orang tua, guru, ulama dan kaum muslimin. Sebelum kita akhiri video ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah dan aminkan lewat kolom komentar. Ya Allah, jika doa kami belum Engkau kabulkan, maka ampunilah dosa-dosa kami. Jika Engkau menunda, maka kuatkanlah kesabaran kami. Jika Engkau mengganti, maka jadikanlah pengganti itu lebih baik bagi agama dan akhirat kami. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami dan dosa seluruh kaum muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya bagikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.